Apa sih jamaah Ansor Daulah itu? Jamaah Ansor Daulah ini satu jamaah yang dimana terafiliasi dengan pergerakan di Timur Tengah, yaitu di Irak dan di Syam yang disebut ISIS seperti itu. Pembentukan jamaah sendiri di Indonesia sendiri itu pada deklarasinya sih sudah lama, mungkin sekitar tahun 2014-an. Dan terjadi pembaiatan massal waktu itu di UIN Jakarta. Tujuannya jamaah ini terbentuk salah satunya untuk mendirikan satu tatanan kenegaraan, baik itu di Indonesia sendiri, terlebih luas yaitu dunia. Ada berbagai macam peristiwa bom waktu itu kan, dari mulai bom kedubes Australia, Jaya Marriott 1, bom Bali 2, Jaya Marriott sama Ritz-Carlton, terus dan lain-lain seperti itu. Nah, dalam setiap pergerakan ini ada sedikit dan banyaknya keterlibatan gitu kan, entah itu karena bom Kuningan misalkan kakak gitu kan yang melakukan aksinya, yaitu Iwan Darmawan alias Rois gitu kan, terus Jaya Marriott teman sendiri Nana Maulana gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, ketika akhirnya karena kakak saya kena di waktu itu kasusnya tahun 2005 pengeboman kedubes Australia, dia kan masuk di PMJ, terus akhirnya di Nusa Kambangan. Karena sering besuk di Nusa Kambangan, nah akhirnya kita mendapatkan ilmu-ilmu lain di sana, gitu kan. Makin ilmu ini dikuatkan, gitu kan. Jadi besuk itu bukan hanya sekedar kita besuk, tapi emang untuk menimba ilmu juga. Nah, di sana ada namanya, singkat cerita ini, di sana ada namanya Ustadz Aman Abdurrahman, yang dimana ini nanti kedua orang ini antara Ustadz Aman Abdurrahman dengan kakak saya, akhirnya dia bersatu, dan nanti dia terbentuklah nanti JAD, gitu, seperti itu. Itu yang saya ketahui, mungkin dari versi lain ada mungkin, tapi itu yang saya ketahui. Nah, ini berasalnya, jadi kita langsung, JAD ini langsung ke Suriah. Apa-apa itu atas perintah dari Suriah. Itu untuk melakukan aksi sini, aksi sana, yang penting satu perintah Suriah, kedua berimprovisasi sendiri kita di sini. Secara pribadi, dampak yang saya rasakan itu benci, tertanam kebencian terhadap orang yang tidak sesuai dengan pemahaman kita, gitu kan. Kedua, dampak ini memang membuat kita berpikir tentang radikal terus otak ini, gitu kan. Bagaimana caranya membunuh, gitu kan, ngebom seperti itu. Ini pemikiran itu selalu ada. Rekrutmen ini sesuai dengan zaman dan sesuai dengan orang yang akan kita rekrut. Entah itu mulai dari keresahan mereka, gitu kan, kebencian mereka terhadap siapa, apapun potensi orang itu bisa menjadi sebuah peluang untuk kita rekrut. Seperti itu. Entah itu dia muda, tua, pejabat, anggota PNS, tentara, polisi, itu selalu ada improvisasi dalam merekrut. Gitu. Apalagi sekarang ada informasi, yaitu Facebook, media sosial, itu menjadi sarana untuk bisa merekrut. Minimal mereka membaca apa yang kita tuangkan dalam media sosial itu. Orang-orang yang terdampak radikal ini biasanya penyendiri, gitu kan, terus mudah mengkafirkan orang, membidah-bidahkan sesuatu perbuatan ibadah yang tidak sesuai dengan apa yang dipahami, gitu kan. Nah, inilah beberapa ciri orang-orang ini intoleransi radikal, gitu kan. Itu kan tahapannya dari intoleransi, terus kepada radikal, baru kepada tindakan, yaitu terorisme, seperti itu. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Ya, mencegahnya beberapa macam deh. Salah satunya bagi pribadi, kalau misalkan ada orang yang mengajak kepada kita hal ke arah radikal tadi, biasanya orang radikal itu akan membenturkan antara paham agama dengan paham negara. Seperti itu biasanya, kebiasaan. Jadi ada yang berapa narasumber teman-teman itu ada yang mengatakan merekrut orang menjadi radikal itu sangat mudah. Sangat mudah, karena kita bisa membandingkan antara Al-Quran dengan negara aja, mereka akan bisa ini ketika itu hukum mana yang paling baik antara Quran dengan
Pancasila, apa dengan undang-undang. Pasti umat Islam, anak muda dan orang tua pun Ustadz bilang Quran yang paling baik. Gitu. Karena terus ketika akan milih mana ketika berhukum dengan hukum Islam, yaitu ketika potong tangan ketika mencuri, ini mencuri di hukum penjara, itu bagus mana? Mereka mengatakan bagus Quran. Nah, inilah stimulus untuk menjadikan orang nantinya benci terhadap negara. Seperti itu. Kedua, dari sisi mana masuknya radikal itu, dan ketiga sih banyak-banyak membaca buku sehingga kita bisa tahu. Jadi bukan satu buku ini yang kita pahami itu yang benar, tapi kan banyak pemahaman-pemahaman yang lain yang kita harus pahami. Untuk memperbaiki masa lalu, saya pertama taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta petunjuk untuk diluruskan pemahaman. Berikutnya saya mencoba untuk mencari guru, gitu kan, walaupun sudah ada beberapa guru untuk saya panuti, gitu kan, tentang kehidupan ini, tentang hukum, gitu kan, untuk bertanya kepada beliau, gitu kan, dan banyak-banyak kita istighfar lah, meminta petunjuk sama Allah Subhanahu Wa Taala agar kita tidak terjerumus oleh paham yang kita anggap benar, tapi belum tentu ini sesuai dengan yang Allah inginkan, seperti itu. Oke, jadi untuk terutama generasi muda, yaitu Gen Z sekarang, ketika mana generasi ini banyak mempergunakan media